Kolose 3 atau 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, para ahli berdebat tentang bagaimana manusia berhasil atau seseorang mencapai keberhasilannya. Mereka melakukan riset yang panjang tentang latar belakang pendidikan, tentang kepribadian, ataupun tentang koneksi. Tetapi ternyata satu hal yang paling penting yang ditemukan, bahwa di atas faktor-faktor yang ada yang menopang keberhasilan seseorang, faktor yang paling penting adalah semangat. Atau seperti yang tadi dikatakan dalam ayat Alkitab, dengan segenap hati. Kita bisa katakan itu sebagai sebuah passion atau dorongan hati yang kuat, kerinduan yang paling dalam. Nah, kita akan membahas dalam acara Wajah Allah tentang bagaimana dorongan hati yang kuat, passion atau kerinduan yang paling dalam menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang. Simak pendengar misteri. Halo saudara-saudari, jumpa kembali bersama dengan pendengar misteri dalam acara Wajah Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan membahas tema kali ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati berdasarkan bacaan tadi. Nah, dengan segenap hati akan kita kaitkan dengan faktor keberhasilan dalam diri seseorang. Apa arti kata dengan segenap hati? Saudara-saudara, dengan segenap hati ini ibarat sebuah kerinduan yang paling dalam yang akan mendorong seseorang. Bagaimanapun caranya, dia akan melakukan apa yang menjadi kerinduannya yang paling dalam. Ini bisa dibahasakan seperti passion atau sebuah dorongan yang paling kuat yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, mengejar sesuatu, ataupun mencapai sesuatu dalam kehidupannya. Menurut para ahli, inilah yang menjadi sesuatu yang paling utama yang menjadi penopang atau penentu keberhasilan daripada seseorang. Ini ibarat api di dalam diri yang membakar diri seseorang untuk mesti melakukan sebuah hal yang diyakini bahwa dia mesti melakukannya. Nah, bagaimana dalam khotbah ini kita akan memperhatikan 4 kebenaran tentang semangat dan apa yang dapat dilakukannya bagi Anda, bagi kita untuk memperoleh keberhasilan. Yang pertama-tama saudara-saudara, semangat yang dalam atau kerinduan atau passion atau api yang ada dalam diri Anda akan membawa Anda kepada langkah pertama ke arah keberhasilan. Nah, ketika Anda memiliki sebuah tujuan dalam kehidupan dan tujuan itu didorong oleh kerinduan yang paling dalam untuk mencapainya atau hasrat kita yang paling dalam, sesuatu dalam diri kita rasa mendorong kita untuk mencapai tujuan itu. Ketika Anda menuliskannya, lalu Anda mengarahkan diri Anda untuk mencapai tujuan itu, maka dorongan kerinduan yang paling dalam ini akan membuat Anda terus-menerus mengupayakan supaya tujuan itu dapat dicapai. Ya. Ketika dalam hidup ini kita memiliki tujuan dan kita menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, bisa saja pada langkah yang pertama kita berhasil. Tetapi untuk mencapai tujuan, seperti yang kita ketahui bahwa langkah pertama mungkin berhasil, tetapi di langkah yang berikut kita akan menghadapi tantangan, di mana semakin dekat kita untuk mencapai tujuan, semakin besar tantangan yang dihadapi. Nah, ketika seseorang memiliki api dalam dirinya, dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan itu, maka tahap pertama dia melewatinya, tahap kedua dia melewatinya, tahap ketiga ketika ada tantangan,
Karena dorongan itu tetap kuat, dia tidak melihat tantangan itu sebagai ganjalan atau sebagai sebuah penghalang, ataupun katakanlah sebagai akhir ketika mungkin apa yang dia perjuangkan, dia mendapatkannya tidak seperti yang diharapkan. Ketika api itu membakar dalam dirinya, dorongan yang kuat, kerinduan yang dalam itu terus-menerus ada dalam dirinya akan keluar dalam tindakan di mana dia tidak akan menyerah. Karena dia akan berhenti bila tujuannya tercapai. Inilah yang dikatakan bahwa ketika dorongan yang kuat ada dalam diri Anda, maka Anda akan melakukan apapun juga untuk mencapai tujuan yang ingin Anda capai dalam kehidupan. Entah dalam pekerjaan, entah dalam usaha, entah dalam pelayanan, pendidikan, dan seterusnya, maupun dalam visi-visi yang menjadi tujuan Anda. Dorongan yang kuat, kerinduan yang dalam menjadi faktor penentu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan Anda. Dengan segenap hati, ayat Alkitab tadi mengatakan dengan segenap hati, kerinduan yang paling dalam, upaya yang sungguh-sungguh dilakukan untuk berhasil apabila dilakukan karena kerinduan yang paling dalam, dilakukan karena passion, karena ada dorongan yang kuat dalam diri Anda, maka itu akan menjadi sebuah bahan bakar bagi diri Anda untuk bersemangat. Nah, semangat itu timbul daripada sebuah kemauan yang kuat. Anda tidak akan memiliki sebuah semangat untuk berjuang dalam kehidupan ini bila tidak ada kemauan. Kemauan itu didorong oleh yang tadi dikatakan bahwa kerinduan yang paling dalam akan mendorong seseorang meningkatkan kemauannya untuk mencapai apa yang dia ingin capai dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, perjuangan dalam kehidupan ini seringkali membuat seseorang mesti mengerahkan seluruh daya dalam kehidupannya untuk berhasil. Bila seseorang dalam menghadapi atau mengerjakan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu dalam kehidupannya, dia kehilangan semangat, bisa saja dia mencapai tujuan tetapi dia tidak maksimal dalam tujuan yang ingin dia capai. Celakanya seringkali kehilangan semangat menjadi faktor penentu kegagalan dalam diri seseorang. Padahal sebenarnya bisa saja orang itu mampu untuk mencapai apa yang dia inginkan, dia harapkan. Tetapi karena kurangnya semangat, saat menghadapi tantangan, dia akan mundur. Dia tidak lagi memiliki kemauan untuk mencoba. Saya ambil misal atau ambil contoh. Bila Anda ingin berhasil untuk menurunkan berat badan Anda, maka Anda mesti memiliki kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan menurunkan berat badan Anda ke berat badan yang ideal. Bila Anda tidak memiliki kemauan yang kuat untuk memacu semangat Anda mencapai tujuan menurunkan berat badan, maka godaan-godaan di sekeliling Anda akan membuat Anda berhenti pada tahapan tertentu. Ketika tubuh merasa lelah, Anda merasa frustasi bahwa tidak ada perubahan, dan Anda tergoda untuk misalnya melanggar diet yang telah ditetapkan. Sebab itu kerinduan yang paling dalam menjadi kekuatan untuk mendorong kemauan-kemauan Anda yang meningkatkan semangat untuk terus berjuang mencapai apa yang telah ditetapkan. Jadi hal yang kedua di sini yang mau dikatakan bahwa pentingnya kerinduan yang dalam, passion atau dorongan yang kuat dari dalam diri adalah supaya kemauan Anda terus-menerus diperbarui atau diperkuat. Semangat Anda untuk mencapai sebuah tujuan tidak akan pernah pudar meskipun Anda mesti berjuang, dan berjuang. Saudara-saudara, hal yang ketiga adalah dorongan yang kuat dapat mengubah diri Anda.
Camkan ini bahwa seseorang dalam kehidupannya, bila dia memiliki kerinduan yang dalam untuk sebuah tujuan, itu bisa mengubah karakter ataupun kepribadiannya. Seseorang yang memiliki keinginan yang kuat misalnya untuk menjadi tentara yang mesti memiliki disiplin, mungkin sebagai seorang remaja yang beralih ke kehidupannya sebagai seorang pemuda, dia sulit untuk mendisiplin dirinya, bangun pagi terlambat, berolahraga dan seterusnya. Tapi ketika dia memiliki dorongan yang kuat untuk menjadi tentara, maka dia harus berusaha untuk mendisiplin dirinya. Dan dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan itu akan mengubah karakternya, akan mengubah cara berpikirnya, akan mengubah pola kehidupannya. Bila sebelumnya dia tidak bisa atau susah untuk disiplin atau bangun terlambat atau susah untuk tepat waktu, tetapi karena dorongan yang kuat untuk mencapai cita-citanya itu, dia akan memiliki kemauan untuk merubah karakternya. Tidak ada hal yang lebih kuat untuk mengubah diri kita selain sebuah dorongan dalam diri kita untuk mencapai sesuatu yang akan membuat kita untuk berubah. Saya pikir contoh yang tadi sangat jelas bahwa seseorang yang memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan akan otomatis mengubah dirinya untuk mencapai tujuan tadi. Dengan segenap hati kita telah memaknakannya sebagai sebuah dorongan yang kuat yang mendorong kita untuk memakai seluruh sumber daya dalam diri kita, membuat diri kita itu tidak ada matinya. Kalau istilah dalam olahraga ini, pemain ini tidak ada matinya, susah untuk ditangani. Jadi sesuatu yang membuat kita terus berusaha, terus naik, ibarat bola karet yang dibanting ke bawah, semakin dibanting dia semakin melenting ke atas. Nah, poin yang keempat, saudara-saudara, tentang untungnya kita memiliki dorongan yang kuat atau kerinduan yang dalam atau passion, atau dalam Alkitab tadi dikatakan dengan segenap hati, adalah bahwa gini, ketika Anda memiliki dorongan yang kuat dalam diri Anda akan mencapai batas-batas yang mustahil untuk Anda capai. Anda akan mengalahkan limit dalam kehidupan Anda. Sebab dorongan yang kuat akan membuat Anda maju begitu rupa sehingga setiap kali ketika Anda menghadapi tantangan atau Anda menghadapi hal-hal yang mustahil, maka dorongan yang kuat itu akan membuat Anda melewati hal-hal yang mustahil itu. Ini memang merupakan sebuah hal yang tidak mudah untuk dipahami, tetapi saya mengajak Anda untuk melihatnya seperti ini, bahwa untuk sesuatu yang ingin saya capai misalnya dalam kehidupan ini, mungkin dalam batasan tertentu saya melihat batasan saya sampai di sini. Tetapi ketika saya memiliki dorongan yang kuat dalam diri saya, maka saya bisa saja melampaui batasan yang sebagai pribadi saya melihat di situ merupakan batasan saya, tetapi saya bisa melewatinya. Bahkan untuk hal-hal tertentu yang mungkin tidak masuk akal bisa dilewati karena sebuah dorongan yang kuat akan membuat kita untuk menyerap semua energi yang ada di luar kita, bahkan mendorong energi yang ada dalam diri kita untuk mencapai apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Artinya dalam poin yang keempat ini, ketika seorang dalam kehidupannya memiliki passion atau dorongan yang kuat untuk mencapai sesuatu, maka dia akan mencapai apa yang dikatakan, dia melewati batas-batas dalam kehidupannya, bahkan dia mencapai hal-hal yang mustahil. Kini kita telah melihat betapa pentingnya
dorongan yang kuat itu ada dalam diri seseorang. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa dorongan yang kuat dalam diri kita untuk berhasil tidak hanya dihasilkan oleh kemampuan kita memotivasi diri sendiri, kemampuan kita untuk mendorong diri kita sendiri, tetapi kita bersyukur karena kerinduan untuk berhasil adalah sesuatu yang menjadi DNA kita, yang menyatu dengan roh kita, didorong oleh roh Allah untuk kita tetap kuat, kita bertahan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru dalam kehidupannya. Dia akan terbang seperti burung Raja Wali. Dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia tidak berlari dan dia tidak menjadi lesu ketika dia berlari. Maksudnya adalah bahwa kehidupan Anda ketika Anda memiliki kekuatan dalam diri Anda, memiliki roh Tuhan dalam diri Anda, maka dengan kekuatan itu Anda bisa berhasil. Dengan segenap hati, artinya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, percaya bahwa Tuhan menghargai apa yang menjadi kesungguhan kita, kerinduan kita yang paling dalam, apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Kita mengakhiri acara Wajah Allah dengan tema dengan segenap hati. Saya percaya bahwa ini akan memotivasi Anda untuk menemukan dorongan dalam diri Anda, untuk mendorong Anda untuk dengan segenap hati mencapai tujuan-tujuan Anda, sebab dengan demikian Anda akan mendapatkan keberhasilan dalam hidup ini. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai jumpa kembali, masih bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah di minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.